Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang kemampuan dasar mengajar. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Novi Dujayanti dengan NIM 05, kemudian yang kedua ada Puspita Putri Pambayun dengan NIM 17, yang ketiga ada Wafid Aida dengan NIM 19, yang keempat ada Lailatul Mahfiro dengan NIM 24, kemudian yang kelima ada Devi Safitri Kafulila dengan NIM 35, dan yang keenam ada Ayu Indrasari dengan NIM 42. Pokok pembahasan yang pertama ada listen study yang diambil dari artikel yang dituliskan oleh Rena Restari dan Nurul Afifa pada tahun 2018. Guru profesional merupakan faktor utama dalam penentuan keberhasilan pendidikan dan tercapainya tujuan pembelajaran. Untuk menjadi seorang guru yang profesional, maka calon guru harus menguasai keterampilan dasar mengajar. Menurut Mulyatun, keterampilan dasar mengajar merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh guru untuk mentransfer ilmu pengetahuan, keterampilan sikap, dan nilai kepada siswa dalam proses pembelajaran. Keterampilan dasar mengajar merupakan keterampilan yang kompleks dan sangat penting yang harus dikuasai oleh guru. Yang selanjutnya yaitu adalah model pembelajaran listen study. Salah satu upaya untuk mempersiapkan kemampuan para calon guru dapat dilakukan melalui suatu proses latihan atau pembelajaran dengan menggunakan model atau pendekatan pembelajaran yang lebih disederhanakan dengan menggunakan pembelajaran listen study. Fakta teoritis ini menunjukkan bahwa listen study dapat digunakan untuk mengatur, melatih, dan membimbing mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran listen study merupakan suatu keterampilan mengatur aktivitas dalam pembelajaran yang dikaitkan dengan usaha untuk menguasai keterampilan dasar mengajar melalui pembimbingan. Aktivitas dalam strategi listen study dilakukan dalam rangkaian siklus kegiatan planning, doing, saying atau plan, do, see. Berikut merupakan beberapa strategi lesson study. Yang pertama, ada conditioning atau pengkondisian. Conditioning merupakan tahap kegiatan dalam strategi lesson study
yang bertujuan untuk mengenalkan konsep 8 keterampilan dasar mengajar dan menelaah kembali hubungan konsep di dalam suatu materi pelajaran. Pada tahap ini, aktivitas yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, mempelajari konsep-konsep di dalam 8 keterampilan dasar mengajar. Yang kedua, menelaah substansi materi pelajaran yang akan diajarkan. Dan yang ketiga, mendiskusikan permasalahan hasil bacaan yang ditemukan dari 8 keterampilan dasar mengajar. Strategi yang kedua yaitu planning atau perencanaan. Planning merupakan tahap kegiatan dalam strategi lesson study yang bertujuan untuk menghasilkan gagasan praktik berdasarkan komponen keterampilan mengajar fokus latihan. Pada tahap ini, kegiatan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, memilih kompetensi dasar yang akan dipraktikkan dan membuat catatan singkat tentang pokok materi yang dibelajarkan. Yang kedua, menyiapkan hal-hal yang terkait dengan komponen keterampilan dan materi yang akan diajarkan. Termasuk hal yang perlu disepakati dalam perencanaan adalah proses pengamatan yang meliputi yang pertama, aspek yang diamati, kemudian penguasaan materi pelajaran, alokasi waktu untuk setiap keterampilan yang menjadi fokus praktik, proses refleksi dan tindak lanjut hasil refleksi. Yang ketiga adalah doing atau pelaksanaan. Doing atau pelaksanaan merupakan tahap kegiatan dalam strategi lesson study yang bertujuan untuk mengimplementasikan komponen keterampilan dasar mengajar yang telah dirancang. Pada tahap ini, mahasiswa dapat mempraktikkan keterampilan dasar mengajar dengan menunjukkan komponen keterampilan dasar mengajar, di mana mahasiswa yang lain mengamati dan mencatat kelebihan dan kekurangan yang teramati. Selain sebagai pengamat, mahasiswa juga berperan sebagai siswa sesuai dengan materi pelajaran yang diajarkan. Pada tahap ini juga, dosen pembimbing mengamati dan mencatat penguasaan materi pelajaran dan seluruh komponen keterampilan dasar mengajar yang menjadi fokus praktik. Yang keempat yaitu seeing atau refleksi. Seeing atau refleksi merupakan tahap kegiatan dalam strategi lesson study yang bertujuan sebagai rekaman seluruh aktivitas praktik yang diungkap secara terbuka. Pada tahap ini, kelebihan dan kekurangan dari seorang mahasiswa yang mempraktikkan keterampilan dasar mengajar dapat menjadi pengalaman kepada mahasiswa lain. Aktivitas refleksi dilaksanakan dalam tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyampaian kesan dari pengalaman praktikan. Praktikan mengungkap kesan-kesannya baik berupa kelebihan dan kelemahan dalam melaksanakan praktik keterampilan dasar mengajar yang menjadi fokus praktik atau latihan. Yang kedua, penyampaian tanggapan dari mahasiswa lain. Wujud tanggapan dapat berupa pujian, kritik, dan saran terhadap pelaksanaan latihan keterampilan dasar mengajar yang menjadi fokus praktik. Yang ketiga yaitu penyampaian tanggapan dari dosen pembimbing. Dosen pembimbing mengungkap catatannya berhubungan dengan keterampilan dasar mengajar yang menjadi fokus praktik, di mana peran dosen pembimbing diantaranya yaitu 1. Memberikan penguatan kepada kelebihan-kelebihan mahasiswa yang tampil dan menjadikan contoh kepada mahasiswa lain untuk mempraktikkan keterampilan dasar mengajar yang sama. Yang kedua, memberikan solusi permasalahan yang dialami oleh mahasiswa yang praktik. 3. Menunjukkan contoh menghindari kekurangan mahasiswa model pada saat melaksanakan keterampilan dasar mengajar yang menjadi fokus praktik. Pembahasan yang kedua yaitu keterampilan dasar mengajar yang bersumber dari artikel yang ditulis oleh Fitri Siti Sundari dan Yuli Mulyawati tahun 2017. Pengertian kemampuan dasar mengajar. Suatu pembelajaran akan berjalan dengan baik apabila pengajar dapat memodifikasi suatu informasi sehingga dapat diterima oleh siswa secara tepat dan menyeluruh. Dalam menyampaikan informasi saat proses pembelajaran tidaklah mudah. Oleh karena itu, diperlukan suatu keterampilan dasar mengajar atau teaching skill. Nah, keterampilan dasar mengajar atau teaching skill ini merupakan keterampilan umum mengajar yang dijadikan sebagai bekal utama dalam melaksanakan tugas profesional dengan mengacu atau merujuk pada konsep pendekatan kompetensi dari LPTK atau Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan menurut Alma dan kawan-kawan tahun 2009. Nah, keterampilan dasar ini menjadi modal dalam mengajar yang harus dikuasai oleh tenaga pengajar agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional.
8. Keterampilan dasar mengajar. Menurut Turner dalam Alma dan kawan-kawan, tahun 2009 menyatakan bahwa keterampilan dasar mengajar terdiri atas 8 keterampilan. Berdasarkan pendapat menurut Anita tahun 2008, Darmadi tahun 2012, dan Akib tahun 2001, 8 macam keterampilan dasar mengajar yaitu: yang pertama adalah keterampilan bertanya. Nah, keterampilan bertanya ini merupakan keterampilan paling sederhana yang menjadi pondasi dalam kemampuan pengajar untuk mengembangkan keterampilan berikutnya. Menurut Anita tahun 2008, keterampilan bertanya dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu yang pertama adalah keterampilan bertanya dasar, terdiri dari 8 komponen, yaitu pengungkapan pertanyaan secara jelas, pemberian acuan, pemusatan, pemindahan giliran, penyebaran, pemberian waktu berpikir, dan pemberian tuntunan. Yang kedua adalah keterampilan bertanya lanjut, terdiri dari 4 komponen, yaitu pengubahan tuntunan kognitif dalam menjawab pertanyaan, pengaturan urutan pertanyaan, penggunaan pertanyaan pelacak, dan peningkatan terjadinya interaksi. Keterampilan dasar mengajar yang kedua adalah keterampilan memberi penguatan. Nah, menurut Memo dan Idris tahun 2010, penguatan merupakan pemberian suatu pujian atau penghargaan atau respon positif guru terhadap perilaku dan perbuatan positif siswa yang dicapai dalam proses belajarnya, dengan tujuan mempertahankan perilaku tersebut serta memberikan dorongan dan motivasi siswa dalam belajar. Nah, pemberian penguatan pada siswa ini bertujuan untuk meningkatkan perhatian siswa, membangkitkan motivasi siswa, memudahkan siswa belajar, mengontrol, memodifikasi tingkah laku siswa, mendorong munculnya perilaku yang positif, menumbuhkan rasa percaya diri pada diri siswa, dan memelihara iklim kelas yang kondusif menurut Winata Putra tahun 2004. Nah, di dalam keterampilan ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu penguatan verbal dan penguatan nonverbal menurut Winata Putra tahun 2004. Yang ketiga adalah keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi adalah suatu proses perubahan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan dan rasa bosan siswa dalam proses pembelajaran untuk menerima bahan pengajaran yang diberikan oleh guru, serta memusatkan perhatian siswa agar selalu aktif dan fokus pada pembelajaran. Menurut Udin dan Winata Putra tahun 2000 mengatakan bahwa variasi adalah sebuah keanekaragaman yang membuat sesuatu tidak monoton. Terdapat 3 komponen variasi mengajar, yaitu yang pertama adalah variasi dalam gaya mengajar. Poin A yaitu penggunaan variasi suara. Perubahan suara dari keras menjadi lemah, dari tinggi menjadi rendah, dari cepat menjadi lambat, dari gembira menjadi sedih, atau pada saat memberikan tekanan pada kata-kata atau kalimat tertentu. Poin B yaitu kotak pandang. Apabila guru sedang berbicara atau berinteraksi dengan siswanya, sebaiknya pandangan menjelajahi seluruh kelas dan memusatkan pandangan kepada siswa untuk menunjukkan adanya hubungan yang akrab dengan siswa. Poin C yaitu pemusatan perhatian. Guru dapat memusatkan perhatian pada siswa pada hal-hal yang dianggap penting. D adalah kesenyapan. Adanya kesenyapan atau selingan diam yang tiba-tiba dan disengaja selagi guru menerangkan sesuatu merupakan alat yang baik untuk menarik perhatian siswa. Poin E yaitu mimik dan gerak. Variasi dalam ekspresi wajah guru, gerakan kepala, dan gerakan badan adalah aspek yang sangat penting dalam komunikasi yang berguna untuk menarik perhatian siswa dan menyampaikan arti atau pesan lisan. Poin F yaitu pergantian posisi dalam kelas. Pergantian guru di dalam kelas dapat digunakan untuk mempertahankan perhatian siswa, terutama dalam menyampaikan pelajaran di dalam kelas. Gerakan hendaknya bebas, tidak kaku, dan hindari dari tingkah laku negatif. Yang kedua adalah variasi penggunaan media dan bahan ajar. Media pembelajaran apabila ditinjau dari indera yang digunakan dapat digolongkan ke dalam 3 bagian, yaitu poin A, variasi yang dapat dilihat pada grafik, poster, bagan, gambar, dan lain-lain.
Poin B yaitu variasi media yang dapat didengar seperti suara radio, musik, telepon, rekaman suara, dan lain-lain. Poin C yaitu variasi media yang dapat diraba, dimanipulasi, dan digerakkan seperti model, patung, topeng, boneka, dan lain-lain. Yang ketiga adalah variasi pola interaksi. Penggunaan variasi pada interaksi guru-siswa dan siswa-siswa agar kegiatan pembelajaran tidak menimbulkan kebosanan dan kejenuhan sehingga suasana kelas menjadi hidup. Keempat adalah keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan merupakan keterampilan dasar yang perlu dimiliki oleh seorang guru. Selain dapat menguasai materi, seorang guru juga harus bisa mengolah materi dengan menyampaikan pada peserta didik. Menurut Saud tahun 2009 mengatakan bahwa keterampilan menjelaskan pembelajaran adalah keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Tujuan dari keterampilan menjelaskan adalah: poin A, membimbing siswa untuk dapat memahami materi yang dipelajari. Poin B, menjelaskan siswa untuk berpikir dengan memecahkan masalah. Poin C, memberikan balikan kepada siswa mengenai tingkat pemahamannya untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Poin D, membimbing siswa untuk menghayati dan mendapat proses penalaran dan menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Poin E, menolong siswa untuk mendapatkan dan memahami hukum, dalil, dan prinsip-prinsip umum secara objektif dan bernalar. Kelima adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru untuk mempersiapkan mental dan menimbulkan perhatian siswa agar dapat berpikir tentang hal-hal yang akan dipelajari. Membuka pelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana yang siap mental dan memusatkan perhatian siswa pada hal-hal yang akan dipelajari, menurut Abimanyu tahun 2008. Komponen keterampilan membuka pelajaran terdiri dari: poin A, menarik perhatian siswa; poin B, menimbulkan motivasi; poin C, memberikan acuan melalui berbagai usaha; dan poin D, membuat kaitan atau hubungan di antara materi-materi yang akan dipelajari. Menurut Hasibuan DKK tahun 1991 menjelaskan bahwa tujuan khusus membuka pelajaran adalah untuk menimbulkan perhatian dan motivasi siswa dalam menghadapi dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Mengetahui batasan tugas yang akan dikerjakan, mempunyai gambaran yang jelas tentang pendekatan yang diambil dalam mempelajari setiap bagian dari mata pelajaran, mengetahui hubungan antara pengalaman yang telah dikuasai dengan hal-hal baru yang akan dipelajari, dapat menghubungkan fakta-fakta, keterampilan-keterampilan, atau konsep-konsep yang tercantum dalam suatu peristiwa. Menurut Abimanyu tahun 2008 menjelaskan bahwa menutup pelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri kegiatan ini. Pembelajaran menandakan bahwa kegiatan pembelajaran telah selesai. Terdapat komponen keterampilan menutup pelajaran yang meliputi meninjau kembali penguatan inti pelajaran dengan merangkum inti pelajaran dan membuat ringkasan, serta melakukan evaluasi. Selanjutnya, keterampilan yang keenam adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur, di mana pada proses tersebut melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, kemudian pengambilan kesimpulan maupun sebagai pemecahan masalah atau problem solver. Nah, diskusi kelompok ini merupakan strategi yang memungkinkan siswa untuk dapat menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk dapat berpikir, berinteraksi sosial,
sosial, serta berlatih dalam bersikap positif. Nah, manfaat dari diskusi kelompok kecil ini diantaranya dapat meningkatkan kreativitas siswa, kemudian dapat juga membina kemampuan berkomunikasi, termasuk di dalamnya adalah keterampilan berbahasa. Keterampilan yang ketujuh yaitu keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas ini merupakan keterampilan guru yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal serta dapat mengembalikannya bila mana terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Terdapat berbagai macam prinsip dalam keterampilan mengelola kelas, diantaranya yaitu prinsip yang pertama adalah kehangatan dan keantusiasan, di mana guru ini harus dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga dapat memotivasi siswa atau menciptakan gairah siswa dalam belajar dan dengan kesadaran yang tinggi. Sikap akrab ini dapat berupa menunjukkan sikap adanya interaksi timbal balik atau komunikasi dua arah, dan guru dapat menjadi problem solver bagi muridnya dalam menemukan sebuah permasalahan dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua yaitu memberikan suatu tantangan, baik itu dapat berupa penggunaan kata-kata, tindakan, atau bahan-bahan yang menantang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan gairah peserta didik, sama seperti tujuan awal memotivasi siswa dalam belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Nah, perhatian dan minat peserta didik ini dapat terpelihara dengan baik dengan berbagai macam bentuk kegiatan yang dikembangkan oleh guru sendiri. Kemudian yang ketiga adalah bervariasi. Guru harus terampil, harus kreatif, baik itu dalam proses mengajar berkaitan dengan gaya mengajar, pemilihan teknik mengajar, serta interaksi kepada siswa yang beragam menyesuaikan dengan kondisi di lapangan atau kondisi kelas dan juga peserta didiknya masing-masing. Kemudian keluasan guru juga harus luas karena hal ini bertujuan untuk mengubah strategi mengajar serta memanipulasi jika mana dalam kegiatan belajar mengajar itu guru mendapati sebuah permasalahan yang memang tidak sesuai dengan teknik pengajarannya atau permasalahan lainnya, sehingga guru harus bisa tanggap dan aktif dalam menggunakan strategi pengajaran serta teknik penyampaian materi tertentu terhadap kondisi atau siswa yang sebenarnya terjadi. Kemudian yang kelima adalah penekanan pada hal yang positif. Hal ini dapat berupa penguatan verbal, penguatan nonverbal. Penguatan verbal ini bisa berupa kata-kata seperti baik, bagus, tepat, ya saya senang, saya menghargai pendapatmu, itu jawaban yang benar. Jadi sebuah apresiasi kepada siswa, sebuah penguatan agar motivasi siswa ini akan termotivasi bahwa dirinya tuh senang jika dapat menemukan suatu hal yang baru atau menyelesaikan suatu permasalahan yang diberikan dengan guru dengan sangat baik, dan itu akan dapat juga memotivasi siswa lainnya untuk dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran tersebut, atau dapat penguatan berupa nonverbal seperti perubahan mimik, gerakan anggota badan seperti acungan jempol, tepukan,
bisa beri tepuk tangan untuk teman kita yang sudah mengerjakan soal dengan baik di depan. Iya, jawabannya benar ya teman-teman. Kemudian disertai penjelasan. Nah, itu adalah contoh-contoh penguatan verbal dan nonverbal. Tujuannya meningkatkan perhatian siswa, memberikan kemudahan serta memotivasi siswa dan mengendalikan dan mengubah tingkah laku siswa yang mungkin mengganggu selama proses pembelajaran, serta dapat menciptakan perilaku siswa yang lebih produktif serta mengarahkan perkembangan siswa. Yang prinsip yang terakhir yaitu ada penanaman disiplin diri. Nah, disiplin diri ini memang harus tertanam dalam seorang pendidik atau guru, karena pada dasarnya guru ini akan menjadi contoh dan teladan bagi muridnya. Disiplin diri ini dapat berupa disiplin waktu, disiplin pengerjaan tugas yang telah diberikan oleh guru, dan disiplin lainnya seperti atribut sekolah, kelengkapan sekolah, seragam, dan sebagainya. Nah, dalam mengembangkan disiplin diri seorang peserta didik, sebenarnya guru itu tidak hanya memberikan suatu materi atau pengajaran akademis kepada peserta didik, tapi harus juga memberikan pendidikan karakter atau penguatan karakter, yang mana karakter ini memang sangat diperlukan berkaitan dengan etika dan moralitas siswa dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, hal ini dapat berhasil, penanaman disiplin diri dapat berhasil apabila guru sendiri dapat menjadi contoh atau teladan bagi siswanya berupa tentang pengendalian diri maupun pelaksanaan penuh tanggung jawab.
Kemudian keterampilan yang terakhir, keterampilan mengajar, yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Ada beberapa komponen terkait dengan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan, yaitu keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, kemudian keterampilan dalam mengorganisasi, di mana guru ini berperan sebagai organisator yang mengatur dan memonitoring kegiatan awal hingga akhir. Kemudian keterampilan dalam membimbing dan memudahkan siswa itu untuk belajar. Jadi bagaimana caranya guru ini harus memotivasi siswa agar siswa itu tidak mudah mengalami putus asa atau frustasi ketika menemukan suatu permasalahan atau kesulitan dalam mengerjakan soal atau dalam proses lainnya selama pembelajaran. Kemudian keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah disusun serta aspek-aspek yang akan dinilai. Baik, itulah tadi pemaparan presentasi dari kelompok 3 mengenai kemampuan dasar mengajar berkaitan dengan strategi lesson study dan juga 8 keterampilan mengajar yang dimiliki oleh guru atau pendidik. Nah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.